Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Cepi Triyatna MPD, selaku pengampu mata kuliah komunikasi organisasi, serta kepada teman-teman semua yang telah bersedia menyimak presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Saida Ahmad dengan NIM 2206497 sebagai moderator dari kelompok 11 yang akan membahas topik mengenai membangun networking dan memenangkan persaingan global. Yang beranggotakan Fauzia Hasna dengan NIM 2203260. Kemudian ada Uun Fauzia dengan NIM 2205243. Dan ada Windy Aulia Yulianti dengan NIM 2203333. Baik, selanjutnya untuk sesi pematerian saya persilahkan kepada kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ada pengertian networking. Menurut Tera, networking sering disebut dengan jejaring yang merupakan usaha membangun hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh terhadap kesuksesan profesional maupun personal. Adapun menurut Thomas dan Nelson, menjelaskan jejaring kerja sebagai sistem interaksi baik formal maupun informal yang digunakan dalam suatu organisasi dan antar organisasi. Adapun menurut kelompok, pengertian networking adalah suatu proses membangun koneksi dengan orang lain yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan organisasi maupun kepentingan personal. Nah, networking juga bisa disebut sebagai suatu jaringan sosial atau koneksi yang dibangun oleh personal maupun kelompok demi kepentingan personal ataupun kelompok. Seperti terlihat dari gambar di samping bahwasannya terdapat orang yang sedang melakukan networking. Nah, manfaat networking sendiri dapat dirasakan oleh orang tersebut. Ketika kita melakukan networking, manfaatnya itu bisa berbagi ide, bertukar perspektif karena masing-masing orang pasti memiliki ide dan perspektif yang berbeda. Dapat juga dari bertukar pikiran tersebut dapat menghasilkan suatu kerjasama ataupun saling membantu, serta mengasah kemampuan berkomunikasi. Next. Ada jenis-jenis networking. Menurut Betty dan Adnyana, jenis-jenis networking itu secara umum ada dua. Yang pertama jejaring personal atau biasa disebut personal networking. Nah, merupakan jejaring untuk membantu dalam mengembangkan diri melalui kegiatan seminar, workshop maupun komunitas seperti ikatan alumni. Nah, jejaring personal ini menitik beratkan pada kemampuan personal untuk mengembangkan diri. Ketika personal melakukan networking dapat memberikan perspektif baru untuk meningkatkan karir dan informasi pengembangan diri. Nah, untuk mencapai keberhasilan, hal yang perlu diperhatikan yang pertama ada mengendalikan emosi, yang kedua menghargai orang lain, yang ketiga ada mengkritik dengan elegan. Nah, yang kedua ada jejaring organisasi atau biasa disebut organizational networking, yang merupakan jejaring kerja yang dibangun dengan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Jadi jejaring kerja yang dibangun oleh organisasi baik di lingkungan eksternal maupun di lingkungan internal. Nah, jaringan yang terbentuk dari jejaring organisasional itu ada tiga. Yang pertama jaringan posisi sesuai dengan posisi organisasi. Jadi posisi maksudnya di sini posisi individu dalam suatu organisasi. Jadi jejaringnya itu dari atas ke bawah, dari atasan ke bawah maupun dari bawahan ke atasan. Yang kedua ada jaringan operasional. Nah, jaringan operasional ini menyelesaikan masalah internal pada saat tertentu. Nah, jejaring personal ini menjadi penting untuk meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga ada jaringan pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi, membantu dan memelihara terobosan, kreativitas, dan pemecahan masalah dalam organisasi. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke. Nah, selanjutnya ada cara membangun networking. Jadi dalam membangun networking selalu berhubungan erat dengan yang namanya kegiatan lobbying. Nah, menurut Tera, lobbying merupakan usaha yang dilaksanakan untuk dapat mempengaruhi pihak-pihak tertentu dengan tujuan memperoleh hasil yang favorable. Kemudian menurut Anwar tahun 1997,
Lobbying merupakan upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. Jadi networking dan lobbying itu emang selalu berdampingan gitu ya. Boleh di next. Nah, ini di sini ada menurut Tera di tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai petunjuk teknis dalam keberhasilan melakukan lobbying. Yang pertama yaitu perlu mengenal dan mengidentifikasi target dengan baik. Hal ini perlu diperhatikan agar mampu menyesuaikan cara pendekatan yang akan dilakukan dan pemilihan teknik komunikasi yang tepat untuk digunakan. Kemudian yang kedua ada penampilan diri yang baik. Nah, penampilan dengan kesan positif dari pihak yang dilobi dapat timbul dari penampilan diri yang baik. Kemudian yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi. Ketika melakukan tindakan lobbying, perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan situasi maupun kondisi dari pihak yang dilobi. Kemudian yang keempat, ada mengemas pesan secara menarik dan sesederhana mungkin. Seseorang mungkin akan tertarik ketika menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang dikemas secara rapi sehingga tidak membosankan. Dan yang terakhir, jangan takut gagal. Boleh di next. Nah, kemudian dalam membangun networking di sebuah organisasi, kita bisa melakukan dalam berbagai cara. Nah, ini menurut Utami di tahun 2020, terdapat beberapa cara untuk membangun networking dalam organisasi bidang bisnis. Yang pertama yaitu memperbanyak relasi dengan mengikuti keikutsertaan dalam acara seminar, workshop, pelatihan, dan acara lainnya yang berpeluang untuk bertemu dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, melakukan duplikasi. Tindakan ini merujuk pada proses meniru langkah dan strategi orang-orang sukses dalam memperoleh jejaring yang diiringi dengan tindakan pengembangan keahlian dalam diri pribadi. Yang ketiga ada bertukar kartu nama. Tindakan ini sangat sederhana namun cukup penting dan dapat dijadikan identitas pribadi atau sumber informasi untuk mempermudah orang lain dalam eh, menghubungi kami gitu ya. Kemudian yang keempat ada memberi dukungan pada rekan bisnis. Meluangkan waktu untuk saling memberi dukungan pada rekan bisnis dapat memperkuat networking melalui rasa empati, simpati, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ada melakukan kegiatan sharing. Kegiatan ini tuh bisa melalui seminar, workshop, ataupun forum-forum yang bersifat online. Nah, kegiatan ini tentu akan membangun networking dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Kemudian yang keenam, menggunakan media sosial. Kita ini sekarang udah ada di revolusi 4.0. Jadi setiap orang pasti terhubung melalui media sosial. Sehingga media sosial menjadi salah satu alat yang wajib digunakan untuk membangun networking. Kemudian percaya diri. Dengan sikap percaya diri dapat membantu membangun rasa nyaman dalam meningkatkan komunikasi dengan orang yang diajak berbincang. Kemudian yang kedelapan, mengikuti perkumpulan yang sesuai dengan bidang yang digeluti. Tindakan ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenal banyak orang yang bergelut di bidang yang sama sehingga bisa semakin memperluas networking. Kemudian next. Nah, ini dalam membangun jejaring yang baik dan efisien dapat melalui beberapa cara menurut Betty di tahun 2020. Yang pertama, mengalokasikan waktu untuk membangun jejaring dan memelihara jejaring yang sudah terbentuk. Yang kedua, bertemu dengan banyak orang yang diawali dengan kegiatan sosial. Yang ketiga, menjadi orang tulus yang tertarik pada orang lain, seperti menjadi pendengar cerita yang baik, mendengarkan cerita, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, membangun reputasi yang positif dan menunjukkan kualitas diri yang baik sehingga dapat membangun citra yang baik dan dapat dipercaya oleh orang lain. Next.
Nah, di sini kita masuk ke konsep dasar persaingan global. Dalam KBBI, persaingan berarti perihal bersaing, usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan, baik itu perusahaan ataupun negara pada bidang tertentu. Sedangkan global dalam KBBI memiliki arti secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar, bersangkut paut, mengenai, meliputi seluruh dunia. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa persaingan global berarti segala usaha yang dilakukan untuk menunjukkan keunggulan agar mampu menghadapi dan menjawab perkembangan yang terjadi dan dihadapi oleh seluruh dunia. Boleh di next. Nah, ini ada konsep persaingan global menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Michael E. Porter di tahun 1980. Jadi, persaingan global merupakan suatu proses yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan dari berbagai negara yang saling bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar, keuntungan, dan keunggulan bersaing. Porter membagi persaingan global menjadi 3 tingkat, yaitu persaingan antara perusahaan dalam suatu industri, persaingan antar industri dalam suatu negara, dan persaingan antar negara. Kemudian ada konsep persaingan global menurut Levitt di tahun 1983. Persaingan global merupakan suatu proses yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan dari berbagai negara yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di seluruh dunia. Levitt berpendapat bahwa persaingan global akan semakin ketat karena adanya standarisasi global. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan produk di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir ada menurut Krugman dan Hodgetts di tahun 2001 mengatakan bahwa persaingan global merupakan suatu proses yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan dari berbagai negara yang bersaing untuk mendapatkan keunggulan bersaing di pasar global. Rugben dan Hodgetts juga berpendapat bahwa keunggulan bersaing dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti inovasi produk dan layanan, efisiensi biaya, kualitas produk dan layanan, serta hubungan dengan pelanggan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada cara memenangkan persaingan global. Nah, di sini saya menemukan beberapa cara untuk yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan global. Yang pertama adalah meningkatkan literasi. Syarif mengatakan literasi menurut UNESCO bukanlah sekedar kemampuan mengenai huruf, kata, kalimat, hubungan, sebab, akibat, dan mengeluarkan pendapat saja, namun lebih luas daripada itu. Pemanfaatan teknologi bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan kreativitas dan pengembangan literasi yang punya pengaruh penting bagi keberhasilan generasi muda. Kemampuan literasi yang baik akan membantu memahami informasi dan ilmu pengetahuan baik lisan maupun tertulis. Penguasaan literasi berguna dalam mendukung memilah informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan soft skill. Anggota Komisi X, Putra Nababan, mengatakan dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat, pemuda Indonesia juga perlu mengembangkan soft skill. Kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, bisa memecahkan masalah, inovasi, dan bekerja sebagai tim akan memperkaya pengembangan diri. Lalu yang ketiga, pendidikan karakter serta penanaman patriotisme dan nasionalisme. Lembaga pendidikan dihimbau agar dapat menyisipkan bahan ajar untuk memantapkan kesadaran dan pemahaman ideologi negara, yakni Pancasila sebagai ideologi bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga identitas kebangsaan Indonesia dapat lebih kuat lagi. Jadi, walaupun kita sudah terkontaminasi gitu ya dengan budaya globalisasi atau budaya luar, kita juga masih harus tetap menanamkan karakter patriotisme dan nasionalisme di diri kita. Lalu yang keempat adalah mempelajari bahasa asing.
selain membuka pintu bagi komunikasi internasional, belajar bahasa asing memberikan keuntungan dalam karir, meningkatkan kemampuan berpikir, memperluas wawasan budaya, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperluas pemahaman bahasa secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada strategi komunikasi untuk membangun jejaring dan memenangkan persaingan global. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan strategi komunikasi menurut Tanpa Nama tahun 2021, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengenali sasaran komunikator. Jadi komunikasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga melalui tujuan komunikasi tersebut, maka komunikator akan mudah menganalisis sasaran yang dituju. Selain itu, juga terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengenali sasaran komunikator, yaitu yang A, faktor kerangka referensi. Faktor kerangka referensi ini tuh akan terbentuk dalam diri seseorang sebagai hasil panduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dan lainnya. Menurut Effendi, tahun 1998, halaman 40. Lalu yang B ada faktor situasi dan kondisi yang dapat menunjang keberhasilan komunikasi dan menjadi alasan kegagalan komunikasi. Situasi komunikasi berhubungan dengan keadaan lingkungan yang terjadi, sedangkan kondisi komunikasi mengacu pada keadaan fisik dan psikis dari komunikator maupun audiens. Lalu yang kedua ada pemilihan media komunikasi. Langkah selanjutnya, setelah mengetahui sasaran yang akan dituju dalam komunikasi, pemilihan media ini disesuaikan dengan sasaran komunikasi sehingga dapat berupa gabungan dari berbagai media yang diselaraskan juga dengan pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga ada pengkajian pesan komunikasi. Pengkajian ini menjadi dasar pengambilan teknik komunikasi. Apakah teknik informatif, persuasif, atau instruksi. Pesan komunikasi terdiri dari isi pesan dan lambang yang beragam, seperti bahasa, gambar, gestur, warna, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada peranan komunikator dalam komunikasi. Dalam hal ini terdapat dua faktor penting yang menunjang peranan komunikator dalam komunikasi, yaitu daya tarik dan sumber kepercayaan. Daya tarik ini berhubungan dengan kemampuan komunikator untuk mengubah sikap, opini, dan perilaku dari audiens serta kebersediaan komunikan saat ada isi pesan yang disampaikan komunikator. Sedangkan sumber kepercayaan diperlukan dari komunikan terhadap komunikator. Kepercayaan ini cenderung bersangkutan dengan profesi atau keahlian dari komunikator tersebut. Oke, selanjutnya dalam penjelasan terkait menentukan strategi komunikasi untuk mengembangkan jejaring kerja dan memenangkan persaingan global akan mengacu pada skripsi yang ditulis Fraha tahun 2018 mengenai strategi komunikasi dalam membangun kemitraan penyelenggaraan program dengan Mampo di LPP TVRI Sulawesi Tenggara. Dijelaskan beberapa strategi komunikasi dalam membangun kemitraan atau jejaring kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan target sasaran atau audiens. Hal ini bertujuan untuk memudahkan komunikator menjangkau dan mempertahankan audiens untuk tetap hadir dan tertarik terkait kemitraan yang diajukan. Yang kedua adalah promosi program, yang merupakan langkah untuk memberitahukan kepada halayak dan membuat tertarik untuk hadir dalam program yang dipromosikan. Lalu terdapat beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada iklan. Iklan ini merupakan bentuk promosi paling dikenal dan diketahui banyak orang dengan melibatkan media massa seperti TV, radio, koran, dan majalah untuk mengirimkan pesan secara luas. Lalu ada media sosial melalui berbagai aplikasi untuk berkomunikasi yang dapat mempermudah dalam penyampaian informasi, serta media sosial ini ya seperti yang sudah
Fauzia Hasna sebutkan tadi, akhir-akhir itu menjadi akses yang paling eksis gitu bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini menjadi upaya berkomunikasi secara langsung dengan calon sasaran untuk menimbulkan tanggapan langsung. Melalui pemasaran langsung akan terjadi komunikan, kesuksesan, dan keberhasilan serta menunjukkan ada rasa membutuhkan satu sama lain. Lalu adapun jaringan komunikasi yang akan membantu dalam membangun jaringan dan memenangkan persaingan global secara formal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada jaringan komunikasi ke bawah. Jaringan komunikasi ke bawah ini merujuk pada alur pesan yang mengalir dan dari pimpinan kepada anggota dan digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah pertanyaan, dan kebijakan umum. Lalu yang kedua ada jaringan komunikasi ke atas. Jaringan komunikasi ke atas merujuk pada komunikasi yang memiliki nilai atau fungsi tertentu. Menurut Pace, tahun 1989 menjelaskan beberapa fungsi komunikasi ke atas, yaitu untuk seorang supervisor membantu mengetahui kesiapan anggota, diberi informasi dari pimpinan, dan sikap yang baik untuk menerima apa yang disampaikan anggota pada pimpinan. Lalu untuk memberikan informasi berharga dalam pembuatan keputusan. Yang terakhir untuk memperkuat apresiasi dan loyalitas anggota terhadap organisasi. Lalu yang ketiga ada jaringan komunikasi horizontal. Jaringan komunikasi horizontal ini merujuk pada pertukaran pesan antara orang-orang yang memiliki kesamaan tingkat otoritas dalam organisasi. Tujuan dari komunikasi horizontal ini diantaranya untuk mengkoordinasikan tugas-tugas, saling memberikan informasi, untuk melakukan perencanaan aktivitas, dan memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang yang berada dalam tingkat otoritas yang sama. Sekian dari saya. Karena seluruh materi telah selesai disampaikan oleh kelompok 11, maka sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Nah, kepada teman-teman dipersilahkan untuk menuliskan pemahaman, tanggapan, dan pertanyaannya pada kolom komentar. Demikian kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.